Oke ya, ini tadi kan sharing-sharing juga sama Pak Nyoman dari awal. Ini tentang pelayanan seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu kita tahu gitu ya. Jadi saya ada pengalaman-pengalaman baru dari yang kita layani. Nah ini tepat seperti yang kita lihat waktu doa untuk tahun baru itu kan. Jadi waktunya pemuritan. Jadi waktunya pemuritan, karena kalau tidak nanti banyak jemaat yang pengennya ini diberkati Tuhan ya, sama seperti ibu itu tadi. Tapi ketika ada serigala datang, mereka nggak akan tahan. Jadi kalau sekedar cari berkat, cari kesembuhan, ya kan, cari nyaman. Padahal pelayanan ini nggak boleh cari nyaman, ya kan. Yang dicari ini perkenanan Tuhan, gitu ya. Nah itu terus seperti yang di YouTube ini saya bagikan juga yang untuk peringatan tahun 2022 ini akan ada serangan iblis yang semakin kuat 7 kali lipat maksudnya, karena iblis mengumpulkan segala kekuatannya untuk mencobai di akhir zaman ini. Nah kita yang butuh persiapan untuk itu, makanya Tuhan pun mempersiapkan namanya pengurapan ganda, gitu ya, pengurapan ganda supaya kita siap untuk menghadapi semuanya itu. Oke, jadi mungkin kita semualah perlu mempersiapkan diri untuk peperangan roh yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi di akhir zaman ini. Nah, oke ya. Tapi tadi Mbak Lita sendiri lihatnya kayak gitu, terus dapat pesan Tuhan kayak gitu ya? Ya, saya dapatnya itu aja. Kalau yang kayak barang-barang gitu kan saya belum bisa Nggak tahu. untuk tembus, maksudnya melihat. Cuma tadi pesan Tuhan itu cuma gitu sih, dia ini nggak konsisten gitu loh. Iya. Nah, komitmennya dia untuk pelayanan. oke. Berarti memang diizinkan, fokusnya dia cari uang sekarang ini, bukan ke itu. Makanya mungkin dari sakitnya ini diizinkan Tuhan mengingatkan dia. Nah seperti itu Pak Nyoman, berarti banyak kan ini di Surabaya juga ada yang pelayanan, ketika dihadapkan ke pelayanan yang lebih rohani, manifest dia Pak. Itu yang dialami Pak Nyoman yang di Bali kan. Nah ini diminta untuk melayani doa, dan mereka ternyata juga pelayan Tuhan, tapi karena ini ternyata waktu doa mengalami manifestasi. Nah ini di Mas Nano ini bukan hal yang baru ya. Ya, tapi saya melihat suatu hal yang baru. Jadi saya melihat pelayanan itu saling melengkapi. Jadi ada seorang ibu yang pelayanan juga sudah mendoakan orang, tapi dia sendiri perlu dilayani. Oh gitu. Dalam Mbak. Ya. Jadi dia masih perlu dilayani. Terus? Ya, jadi saya hadir bersama istri. Dia sangat welcome. Dia tidak melihat saya. Tapi dia percaya sama Tuhan. Jadi ketika berdoa bersama, dia manifestasi, Mas Nano. Oh. Jadi saya sama istri tidak sempat merekam, mendokumentasikan tadi. Iya. Sebab saya juga dia tuan rumah. Jadi tuan rumah yang satu-satunya tuan rumah manifestasi. Jadi kita yang jadi tuan rumah jadinya. Jadi sempat bingung juga kita. Ini yang kita ini manifestasi gimana ini gitu. Jadi saya namanya kita hanya pelayan yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Jadinya artinya semua dari Tuhan. Saya bertanya, Tuhan ini gimana? Jangan sampai lama. Ini rumah orang. Iya. Yang kalian ini manifestasi. Ternyata ada kepahitan.
Ya, ketika kita tuntun dia, sulit sekali dia untuk mengampuni ya. mengucapkan kata mengampuni itu. Ya, saya mama ya seperti itulah mantan muslim pasti melihat itu. Ya. Setelah komplit itu saya panggil dia langsung bangun, sadar dan ringan. Jadi itulah kita saling melengkapi. Dia mungkin di sananya, tapi dia ada karunia penglihatan, ada mendukung bayanan juga. Jadi sebenarnya sudah punya karunia ya. Dia menjadi panitia itu saya lihat keaktifannya, keikhlasannya itu luar biasa. Jadi mungkin di sananya perlu dilengkapi begitu. Iya. Itu luar biasa. Kita harus saling melengkapi, saling menghormati, saling menguatkan di dalam Tuhan. Jadi saya tidak lebih dari dia tidak lebih dari kita. Tuhan Yesus yang kita agungkan, itu yang saya dapat pelajaran baru. Bukan pelajaran baru, jadi lebih dimantapkan begitu. Ada pengalaman yang baru gitu ya. Ya. Oke. Dari kami sendiri untuk akhir tahun ini juga mendapat satu pesan yang hampir sama. Jadi kalau yang tahun kemarin kita bikin tema tahunan ini kan Jesus is center of my life, artinya Tuhan adalah pusat hidupku. Nah, kalau Tuhan adalah pusat hidupku, sekarang mulai pemuritan. Jadi kalau tadinya kan sebagai umat Tuhan yang memusatkan diri kepada Tuhan, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Nah, sekarang pelajarannya adalah mulai pemuritan. Jadi pengajaran yang saya bawakan pun sedikit lebih keras dari biasanya. Nah, karena gini tuh pesan Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan itu datang kepada Tuhan hanya mau minta berkatnya, mengharapkan berkatnya. Ya, seperti ada kuasa, mujizat, kesembuhan, ya kan? Jadi kalau sudah yang sakit datang, begitu doakan sembuh, sudah lupa gitu. Nah, yang Tuhan mau setiap kita ini datang, maksudnya anak-anak Tuhan ini datang untuk dimuridkan. Dimuridkan artinya belajar gitu. Semakin kalau namanya menjadi murid ini kan mulai belajar untuk disiplin, mulai belajar untuk mengerti kehendak Tuhan itu apa. Terus mulai menundukkan diri di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah, karena kalau tidak, begitu nanti serangan ada serigala yang begitu buas ya kan. Anak-anak Tuhan ini kan disebut anak-anak domba. Nah, bahkan Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti anak-anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya kan? Nah, jadi kalau kita tidak kuat, yang namanya domba lawan serigala ini nggak ada apa-apanya. Ya kan? Nah, makanya kita digambarkan seperti itu karena apa? Supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. Bergantung, bersandar pada kekuatan kuasa Tuhan. Nah, termasuk kita yang sudah melayani ini, Pak. Kita yang sudah melayani ini yang jadi incaran pertama yang jelas. Ya, yang menjadi. Saya sering Bapak Belur. Bapak Belur ya. Ya, saya akui saya panas. Suatu kebodohan yang luar biasa. Jadi karena ini menjadi pelajaran buat saya. Jadi saya melayani orang. Saya tidak menyembah Tuhan. Saya tidak memusatkan diri kepada Tuhan seperti Mas Ano bilang tadi. Ya. Jadi energi saya itu habis. Saya tidak mengecaskan diri ke Tuhan. Ada firman yang selalu harus refresh di saya itu tidak ada. Jadi habis pelayanan malamnya gelisah. Itu yang alami. Istri diserang. Anak pun bisa sakit. Iya.
Ya, jadi ketika saya menyembah itu kita saya merasakan mendapat suatu kelegaan dan untuk berperan. Ya. Jadi saya menjadi sangat percaya diri untuk mengusir setan ketika saya menyembah Tuhan. Dan tadi ketika saya membaca firman, saya dikuatkan dalam Efesus kalau tidak salah pasal 5. Memang sebagai ciptaan kita harus menyembah Tuhan bersorak-sorai dalam pujian dan nyanyian. Ya. Mendatangkan hadirat Tuhan. Itu yang saya dikuatkan di sana. Itu luar biasa. Pencipta saya memerintahkan seperti ini, gitu akhirnya saya. Jadi ini adalah suatu kebaikan buat saya memuji dan menyembah Tuhan, apalagi melayani. Jadi tadi manifestasi dua orang yang saya layani, semuanya ini sudah lama disakroni gitu, disakroni oleh Tuhan. Itu rumahnya juga sampai istri saya tidak bisa jalan, Mas Tono. Begitu naik ke lantai 2, Pak, tolong saya tidak bisa jalan. Jadi karena juga serangan ya. Tuhan, saya yakin Tuhan pasti menolong jalan, tarik jalan, bukan saya. Saya hanya menurut jalan gitu aja. Kata saya diberkati seperti kata-katanya Mas Nano. Akhirnya kita berkatin semua. Langsung ini seperti ditusuk. Lambung saya seperti ketusuk, tapi saya tidak apa. Saya yakin ini hanya pemberitahuan. Tuhan Yesus masa ini memuliakan Tuhan Yesus. Saya layani. Setelah ibu itu manifestasi gitu. Jadi setelah itu pun ibu itu kelihatan berseri-seri. Rumahnya yang sebelumnya seperti tidak ada sinar gitu, walaupun ada sinar ya seperti tidak ada sinar. Jadi cerah itu itu yang saya alami tadi. Udah beda ya. Nah itu jadi untuk Pak Nyoman ini yang perlu dipelajari loh ya. Kan sudah punya kepekaan yang istinya kayak apa namanya, makrifat, bisa dibilang makrifat. Ini bisa merasakan sesuatu yang orang lain rasakan, Pak Nyoman bisa rasakan. Cuma kalau banyak orang biasanya kan masih meraba-raba ini siapa yang kena ini. Nah, itu yang perlu nanti belajarnya ini gini Pak. Jadi langsung tepat gitu. Oh ini misalnya ada orang yang baju hitam gitu ya. Ini yang baju hitam ini yang saya rasakan ada ini di punggung misalnya. Nah, jadi bisa tepat. Enggak apa ya, enggak siapa ya ini kan bukan lagi siapa ini. Tapi langsung bisa ke oh ini yang baju hitam kayak gini, oh yang baju putih kayak gini nih. Nah, itu. Jadi arahnya nanti harus ke sana. Kalau enggak ditingkatkan nanti kecolongan juga, Pak. Ya. Karena penglihatan pun perlu dilatih itu. Jadi sering dulu sama si Ayub yang dari Surabaya itu kan, saya ajak doakan rumah gitu. Nah, kita doa di perumahan cuma satu lingkungan. Nah, dia lihat semua kan, dia kan peka banget untuk penglihatan sangat tajam gitu. Tahu-tahu ngikuti setannya sampai ke sarangnya gitu, dibawa ke belakang gitu. Saya bilang gini, jangan, stop dulu gitu. Stop dulu karena gini, kalau sampai dibawa kemana-mana, kerjaan kita akan lebih berat jadinya. Kerjaan kita melebar. Nah, jadi cukup ini aja yang ada di sekitar ruangan kita dulu kita bereskan, jangan kemana-mana. Soalnya kalau iblis ini kan gini Pak, kalau misalnya seperti lihat orang yang di kegelapan terus tiba-tiba ada cahaya terang, itu kan penasaran ya. Ini yang perlu kita tahu di situ. Jadi saat di dalam kegelapan tiba-tiba terang banget gitu, bercahaya gitu, otomatis akan mengundang yang lain itu sebenarnya.
undang yang lain. Nah, makanya yang pertama kalau doa-doa seperti itu yang diminta apa? Perlindungan dulu, pemagaran rumah itu, bentengi, supaya kalaupun ada yang datang terbatas gitu. Cukup yang kita perangi aja, yang diajak perang saja itu, ya kan? Nah, baru ke dalamnya. Karena kalau nggak tahu kita kecolongan, yang masuk banyak nanti Pak, kewalahan. Kalau yang masuk banyak, kita yang bisa melayani cuma 2 orang, wah setengah mati itu. Ya itu. Kita dikeroyok nanti ya. Royok. Nah, seperti kami pelayanan di gereja ini, yang bisa melayani cuma saya sama istri. Nah, sedangkan kalau istri pas ada nubuatan, dia kan fokus gitu, dia mempejamkan mata. Nah, sedangkan nanti ada yang tumbang, nah siapa yang nolong? Nah, itu saya bingung juga waktu saya panggil. Kalau asal orang ya bahaya juga, ya kan? Tapi kalau nggak ada yang bantu, tiba-tiba tumbang, wah kepalanya bisa benjol itu. Ya. Nah itu. Tadi pun seperti itu Mas Ano, tapi Tuhan sudah kasih hikmat duluan. Jadi pegang itu gitu, saya pegang dia. Ya. Begitu saya naikkan puja, dia udah nangisnya udah beda, nangis Kesurupan. ya apa namanya, nangisnya itu enggak suka, siapa kamu gitu. Oh, sambil ngomong gitu ya. Ya, siapa kamu, saya sudah lama di sini. Saya neneknya, saya dari kuburan. Seperti itu, dia memperkenalkan diri, tapi saya tidak mau kenalan. Keluar kamu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, siapa dia? Yang penting kamu setan, keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Akhirnya tidak keluar karena ada sakit hati, Mas Ano. Iya. Itu yang saya bilang tadi. Tapi jadi, sudah di pelajaran yang Mas Ano bilang sangat bermanfaat dan berguna nanti. Pembentengan itu, ya, bentengi. Sebab mulai hari ini, minggu depan ini kita berencana pelayanan berjamaah, Mas Ano. Saya belum pernah. Ya, berjemaat begitu. Jadi ibaratnya saya memimpin suatu ibadah gitu. Jadi ini ini apa namanya, hal yang baru, tapi saya yakin Tuhan itu akan memampukan. Amin ya. Dan bela kemuliaannya. Intinya yang saya tahu, segala kemuliaan Tuhan Yesus 0% pun, 0, seberapa pun tidak untuk saya. Pasti Tuhan mampukan, gitu aja. Ya. yang saya iman. Ya, jadi masih banyak Pak yang perlu dipelajari ya. Yang pertama soal kepekaan tadi, ya kan. Terus soal menjaga hati, jaga hati kita sendiri, ya. Terus untuk yang kita pimpin dalam doa, nah, jadi banyak nanti yang kita pimpin dalam doa ini kan masing-masing harus menjaga hati, gitu ya. Karena kalau tidak bisa jadi celah untuk dia masuk, iblis masuk. Nah, biasanya celahnya itu di seperti apa itu Mas Ano ya? Hati yang seperti apa dalam berjemaat gitu? Nah, banyak Pak, banyak. Jadi gini, misalnya nanti datang lebih dulu sebelum ibadah, datang lebih dulu untuk menguasai situasinya, menguasai tempatnya. Ini penting Pak. Berarti kita sebagai pelayan datang lebih dulu. Ya, jangan nunggu. Nah, itu untuk menguasai situasi di situ. Kita doa, belajar untuk menguasai tempat itu. Nanti akan terasa kok yang datang itu seperti apa, itu bisa kita rasakan. Nanti akan seperti apa. Nah,
Saya biasanya kalau saya sendiri sesuai pengalaman ya, ini kan cerita pengalaman aja, nah, bukan doktrin yang nggak harus seperti itu, jadi pengalaman. Nah, misalnya nanti akan terjadi manifest, itu biasanya ketika kita datang duluan, ini ada sesuatu yang beda gitu. Justru hambatannya kayaknya banyak. Mau berangkat aja nanti motor mogok lah, apalah gitu. Ada-ada saja, terus nanti di gereja perasaan kok nggak nyaman. Di tempat pertemuan itu perasaan kok nggak nyaman. Ini sebenarnya kode saja, kode kalau kita ini nanti akan menghadapi sesuatu yang cukup berat, makanya harus lebih disiapkan gitu. Ya. Nah nanti Berarti itu ya berarti saya juga merasakan seperti itu. Jadi mungkin itu serangannya dari awal ya Mas Ana. dari awal Serangan. ya. Jadi susahnya kalau kalau kita di pelayanan itu kan kalau nggak peka gini. Jadi waktu kita masuk ke satu daerah saja, mereka tahu Pak, kita ini siapa, dia tahu. Makanya berusaha untuk dicegat. Belum lagi yang benar-benar ke objeknya yang kita layani. Ini baru situasinya, tempatnya apa, kita datang tuh udah beda gitu. Mereka banyak nggak mau terima sebenarnya, ya kan? Nah itu, makanya kita dulu persiapkan, terus tempat doakan, walaupun cuma sebentar, paling tidak misalnya aku ikat roh-roh yang ada di tempat ini di dalam nama Yesus, ikat. Kalaupun ada ini sudah tidak berdaya, dia sudah nggak bisa ganggu gitu. Nah kalau rumahnya orang ya mungkin kita perlu bersihkan, tapi kalau nyewa gedung apa gitu nggak perlu kita bersihkan, cukup ikat saja. Nah, itu. Kalau membersihkan berat ya, contohnya kami pernah pelayanan retreat di Pacet ya, di Pacet ini di Jawa Timur. Nah ini ternyata kan sebenarnya tempatnya bukit doa ini. Tapi waktu kita masuk penguasanya banyak. Nah penguasanya banyak, waktu itu saya diundang dari SMA kan. Terus mereka yang dari anak-anak ini sudah tahu gaya pelayanan saya seperti apa. Kita doa dulu Pak, di mana kita? Oke kita doa dulu. Doa. Jadi masing-masing terutama untuk panitia kita doa bareng dulu. Setelah doa ada manifest, ada ini dari panitia kita bereskan, penuh pengurapan, baru siap bekerja. Nah yang pertama ya kayak gitu tadi, kalaupun ada roh-rohnya, walaupun kita nggak lihat loh ya, rohnya seperti apa kita nggak lihat, ikat aja yang di mana pokoknya sekeliling rumah, sebutkan aja Pak secara detail. Misalnya yang bersembunyi pada tembok-tembok, kan ada yang iblis tertentu yang masuk ke tembok-tembok gitu, di ujung tembok, di apa gitu kan. Terus yang ada di benda-benda, ini kalau di Bali kan banyak patung-patung, banyak hiasan-hiasan dinding yang tanpa kita sadari itu ada isinya gitu. Yang ada di benda-benda, ikat dalam nama Yesus. Terus yang ada di kedalaman tanah itu penghuni tanahnya, kita ikat dalam nama Yesus. Terus yang melayang-layang, yang di sekitar itu yang melayang-layang, aku ikat di dalam nama Yesus. Nah, ya itu yang perlu didoakan dari awal Pak. Supaya apa? Bukan apa-apa, supaya kerjaan kita nanti lebih ringan gitu aja lah. Lebih ringan. Mas Nano, satu pertanyaan saya sebelum dilanjut. Di satu tempat, Ya. bahkan di rumah saya kadang-kadang kaki saya merasa tidak nyaman, telapak kaki. Kalau nginjak sesuatu nggak nyaman gitu. Nah, kalaupun saya tidur tidak nginjak pun kadang-kadang telapak kaki saya tidak nyaman. Berarti itu kosa-kosa di dalam tanah itu ya? Iya. Di dalam tanah Pak. Nah jadi kepekaan itu akan muncul. Orang-orang ini bisa beda-beda Pak, cara penerimaannya. Jadi beda. Ini untuk Mbak Suci ya.
Jadi kita harus yakin. Maksudnya gini loh, doa itu bisa ada yang sekali berdoa langsung selesai. Ya seperti yang saya jelaskan tadi kan ada pematahan kutuk, ya kan? Pemutusan ikatan-ikatan. Itu sekali kita bisa rasakan. Nah kalau sebenarnya kadang-kadang yang muter ini kan kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Tuhan itu kan cara kerjanya sekali sikat selesai, ya kan. Nah tapi kitanya yang kadang-kadang masih berputar, ingat-ingatnya ke masa lalu terus. Ya ingatnya masa lalu terus. Ya ini sebenarnya bukan Tuhan nggak melepaskan, kita yang mengikatkan di masa lalu, mengikatkan diri di masa lalu dengan cara mengingat-ingat itu. Nah itu kalau di pelajaran kami dulu yang di SOC itu namanya, itu sampai dibilang gini, orang yang terlalu cenderung ke masa lalu ini sama dengan menggali kuburannya sendiri gitu. Karena orang yang mengingat masa lalu nggak akan pernah maju, ya kan? Nah jadi namanya biar nggak muter ini kan berarti fokusnya mulai ke depan, mulai ke arahnya Tuhan. Ke arahnya Tuhan, ke arahnya masa depan. Weh, ganteng menyup. Baru nyampe ya. Oke ya, saya lanjutkan ini. Nah, jadi supaya lepas, ini tentunya kita sendiri yang berjuang mengarahkan pikiran kita ke depan. Itu. Nah, seperti ginilah contoh orang sakit. Orang sakit waktu didoakan kepala pusing, setelah doa dalam penglihatan kan sudah tercabut itu, sudah dicabut. Sedangkan kita kok kadang-kadang kan masih gini, kok masih pusing ya, kok masih gini ya. Itu kan sama dengan ngundang lagi itu sama dengan mengundang lagi. Jadi kadang-kadang dari pikiran kita sendiri itu yang namanya muter, Mbak. Nah ini justru apa yang dilihat inilah kenyataannya, jadinya seperti ini gitu. Nah Tuhan mau kalau kita dapat penglihatan ada air muter, supaya nggak muter gimana ya, pikirannya harus ke situ supaya nggak muter. Aku nggak mau muter-muter terus. Nah mulai fokus ke depan. Oke. Jadi nanti kita tetap akan doakan, tapi supaya selesai saat ini. Nah berarti Mbak Suci harus mulai caranya kayak gini. Kalau sudah diputuskan, berarti harus yakin apa yang mengikatmu ini sudah putus, gitu ya. Terus yang tadinya muter-muter ini kita bisa hancurkan itu. Istilahnya gelombang air itu kita bisa hentikan. Seperti Tuhan Yesus waktu menghentikan topan badai di Danau Galilea. Itu sekali hentak saja Tuhan Yesus berkata, diamlah, tenanglah, gitu. Langsung tenang dia, ya kan? Nah itu caranya seperti itu. Jadi kita harus yakin seperti itu. Oke, gimana yuk? Lihat sesuatu yuk. Kayak dalam merasa bimbang gitu Pak. Kayak jalan tuh terbuka sih Pak, cuma orangnya tuh kayak bimbang gitu Pak. Oke ya. Jadi intinya kan dari orangnya. Itu Mbak Suci ya, sudah dengar sendiri kan. Jadi jalan itu ketika kita doa sudah terbuka. Mbak Suci sendiri yang nggak mau melangkah. Nggak mau melangkah keluar. Jadi perasaan aku ini masih terikat ini gitu. Padahal sudah enggak ini. Ya kan? Iya Pak. Oke ya. Kalau untuk supaya bisa melangkah Pak, untuk nggak bimbang, untuk matahkan rasa bimbang, rasa ragu, atau untuk bisa melangkah ke depan lebih mantap lagi. Nah, apa Pak yang harus saya lakukan? Oke ya, berarti jangan ingat-ingat masa lalu lagi. Ya kan? Sebenarnya juga sudah nggak inget Pak, tapi kalau kumpul gitu sama apa ya gitu tuh terus inget lagi, diingatkan lagi, justru bukan
saya pribadi yang mau mengingat-ingat Pak, tapi kayaknya mereka itu yang terus mau ngajak ingat-ingat lagi gitu tentang masa lalu, tentang masa yang sudah berlalu kayak gitu. Oke. Ya kan berarti keputusan dari pribadi itu kan kita sendiri yang ambil. Ya. Itu terus kalau godaan dari masa lalu seperti yang kalau dalam penglihatan itu misalnya ketemu sama anjing itu kan masa lalu. Sebenarnya gini, waktu kita doa, kita percaya Yesus, masa lalu kita ini kan sudah lepas, yang dahulu sudah berlalu gitu. Aduh sebentar ya, upgrade lagi. Jadi tadi yang dilihat apa aja yuk? Ya itu Pak, kayak jalan terbuka, cuma nggak tahu kok mau melangkah tuh kayak gimana gitu. Berat ya. Mungkin masih ada ikatannya yang lain. Ya, katanya dari sendiri sih Pak, dari Tuhan Pak. Oke. Karena sih apa ya, kalau dia mau benar-benar cari Tuhan sih, apa sih Pak? Oke. Jadi sebenarnya bukan hal yang sulit lagi Mbak Suci. Yang penting dari Mbak Sucinya harus sungguh-sungguh cari Tuhan, itu aja dah. Nah jadi seperti yang saya jelaskan, biasanya nanti masa lalu itu akan muncul seperti dalam mimpi ya. Mimpi kita ini seperti dikejar anjing. Anjing ini kenapa kok dibilang masa lalu? Itu kalau di Alkitab penjelasannya kan seperti anjing kembali kepada muntahannya. Terus seperti babi yang kembali ke kubangan. Itu kan berbicara masa lalu. Nah itu. Nah jadi intinya ya jangan ingat-ingat lagi. Nah kita cuma ingat aja tapi harus melepaskan memorinya itu. Gitu ya, supaya benar-benar lepas. Oke. Ya kita akan bantu doa supaya ini mulai terfokus ke Tuhan, biar ada urapan baru, ada kuasa yang benar-benar membebaskan. Intinya kan gini, jadi sebenarnya masa lalunya sudah lepas ikatannya, cuma Mbak Suci sendiri yang lemah intinya secara roh itu masih lemah aja gitu. Nah itu yang butuh dikuatkan, seperti anak yang baru belajar ini kan. Saya punya anak yang umur 2 tahun baru bisa jalan lancar itu. Nah sebenarnya bukan nggak bisa jalan, dia waktu kepepet itu bisa lari sebenarnya. Nah jadi ternyata dipancing dulu, ada anak-anaknya bos ini mancing, diajak lari-lari, main petak umpet. Setelah petak umpet karena seru gitu kan, akhirnya bisa lari. Nah, ternyata dari situ mulai muncul keberanian untuk lepas, bisa jalan. Nah itu mungkin apa yang dialami Mbak Suci kayak gitu. Jadi karena sudah terbelenggu begitu lama, sekarang untuk keluar ini butuh kekuatan baru sebenarnya. Jadi bukan lagi yang diingat, bukan lagi penglihatan tentang pusaran lagi, tetapi supaya dikuatkan aja Mbak, butuh kekuatan baru gitu ya. Oke, siap ya, kita akan doa. Mas Nano, ya. Boleh saya tambah satu aja? Oke, boleh. Ya. Mbak Suci, apa cita-citanya? Cita-citanya sebenarnya nggak muluk-muluk Pak, cuma mau lebih dekat lagi sama Tuhan, terus di sisa hidup saya ini untuk melayani Tuhan aja itu. Sama keluarga itu aja sebenarnya, karena sudah lama juga di rantau. Itu bagus, sederhana, pikirkan itu. Oke. Jadi kalau Tuhan kan bilang pikirkan apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mulia. Jadi saya pun berjuang seperti Mbak Suci.
kenapa Tuhan bicara seperti itu? Karena ada tantangan. Karena Tuhan tahu akan ada yang menakutkan, ada yang akan mengkhawatirkan, akan ada yang akan menyakiti kita. Ada yang melemahkan, ya kan? Ada yang akan melemahkan. Itu. Jadi Mbak Suci punya cita-cita itu pikirkan, jangan pikirkan yang lalu, hal-hal yang gagal. Jadi Tuhan tidak akan bekerja di sana. Ya. Itu kita menghina Tuhan. Jadi rencananya apa, ya kan? Itu yang perlu dipikirkan. Kedepannya seperti apa? Nah itu dimulai dari mana itu? Ya. Seandainya Mbak Suci punya cita-cita akan membeli sebuah rumah, lebih baik pikirkan hal-hal seperti itu. Jadi terpacu ke sana, nanti akan dipakai untuk melayani Tuhan seperti itu kan. Jadi bikin kesibukan yang positif pikirannya itu. Sebab ini diserang sama dengan saya tidak super ini diserang Sama. nanti kan puasa kita kan benar nak maksudnya benar. pasti ini diserang sama itu iblis itu. Ya. Jangan mau di sana. Ya. Benar seperti Mas Ana bilang itu. Ini yang diserang. Iya. Dan Karena itu serangan di pikiran itu jadi buat kita nggak. Ya itu. Jadi sebenarnya ikatannya sudah. ini juga tidak sejahtera. Ya. Oke ya. Kita akan doakan dulu Pak. Soalnya ini butuh kekuatan baru sebenarnya ini. Butuh kelepasan yang dari Tuhan, oke ya. Oke Mbak siapa? Mbak Lita. Ya. Langsung ikuti ya doa ya. Sebentar nanti kita sharing lagi. Oke.